Tapi kalau udah bad mood berat, stres berat, jujur aku ngehabisin rambut. Ngambut? Iya. Oh, lu clipper gitu? Berarti kayak ini? Ini bener-bener habis. Main bola juga nggak? Kayak Ronaldo Bola, nanti? maksudnya kan Masih didengerin sebentar podcast. nanti juga paham. Oke, jadi di sini masih sama gue Rama. Gua Awi. Aku Sukma. Gua Alvin. Oh ya, jadi di episode sebelumnya kita ngebahas soal korban ketiga nih. Orang ketiga. Orang ketiga. Ini juga ngerambat atau isunya jadi mental health nggak sih? Kayak misalkan kita jadi insecure sama diri kita sendiri, kayak aduh kayak kepikiran hal-hal yang nggak penting gitu loh gara-gara yang tadi korban ketiga. Biasanya kayak Trauma, Aku kurangnya apa sih? Terus kayak overthinking kemana-mana. Oh iya. Oh ya, bisa. Kayaknya kalau aku lihatnya kayak semua excited banget nih ngomong gini nih. Kayaknya dia punya trauma bonding deh. Udah dong. Terus apa pengalamannya banyak kayak gitu? Pengalaman banyak ya, dijadiin orang ketiga ya. Kayaknya kalau digali-gali ada sih. Kan aku penasaran nih, biasanya cewek tuh mental health-nya isusnya tinggi banget tuh. Iya. Apalagi soal ya minimal paling penting kecantikan deh, atau misalkan apa deh punya masalah apa deh. Gitu ya. Iya. Kalau aku sendiri sih jujur enggak ya, maksudnya untuk hal-hal yang seperti itu enggak, Enggak hari apalagi jangan dong. Apalagi kepikiran itu tadi soal relationship tuh aku tidak pernah membawa itu nyampe sekepikiran itu. Aku biasanya kayak aku kok kayak gini sih, hidup gini-gini doang. Kayaknya aku ngerasa kurang tapi apa gitu. Terus akhirnya kayak ngelihat orang sekitar, kok dia udah bisa punya gaji 2 digit sih, kok gue belum, gue 2 digit aja nggak ada gitu, kayak UMR aja di bawah dan lain sebagainya. Dewasa gitu. banget ya. Biasanya kalau umur-umur kayak gini biasanya mental health-nya biasanya cinta-cinta nggak sih? Iya benar. Kayak abis diputusin pacar atau apa. Alhamdulillahnya aku enggak, tapi jatuhnya lebih kayak dibandingin sama entah orang tua, orang sekitar, temen dan lain-lain. Oke. Pressure-nya lebih gede di bagian Bener, itu ya. Betul sekali kayak gitu. Berarti itu yang bikin lu insecure kalau soal maksudnya untuk sampai mental lu kena nih. Soalnya kan mental ini kan sebenarnya kan Gen Z banget kan. Gen Z banget nih. Sedangkan kita kan Gua Gen Z. Apaan nih? Kita semua kayak gitu. Masih muda kok saya. Hah? Masih muda kita. Mas, Muda. ini ada kamera. Lu bilang Gen Z, siapa yang percaya? Dengan wujud lu seperti ini. Tapi lifestyle lu Gen Z banget kan? Lu tuh boomer. Gue setiap malam overthinking dong. Waduh, kenapa tuh? Kenapa tuh? Kalau boleh tahu. Ya pasti relationship lah. Lalu. Ngapain sakit Iya. orang ketiga? Tapi bener sih, dia tuh gitulah pokoknya lah. Hubungannya gitu lah. Jangan jauhan itu nanti, Mas. Nah, kalau lu sebagai cowok, lu kan juga Gen Z kan? Kira ada suatu hal yang bener-bener ngenain ke mental lu gak sih? Mental gua, jadi gini. Mental health lu tuh jadi terganggu Gue gitu. jadi trust issue sama cewek. Waduh. Karena last relationship gue tuh kayak kan gagal gitu kan. Apalagi dari korban orang tiga gitu. Gue jadi enggak sih, setelah gue yang tadi gue cerita itu di episode sebelumnya, itu tuh gue pernah dekat satu cewek lagi. Dia anak Jogja. Terus anak kampus gue. Cuma kayak di ghosting gitu, dia kayak nge-treat cewek tuh kayak menurut gue sekarang tuh menurut hal yang kayak gue tuh udah nggak percaya, kayak trust issue sama cewek gitu loh. Kayak yaudahlah kita temenan aja, tapi gue pengen ada yang ngedeket, yang selalu ngontek kabarin gue gitu loh. Intens. Tapi gue nggak mau pengen ada komitmen, bisa nggak sih? Agak egois sih sebenarnya sih. Egois ya, sih. Egois. Nah, ini Lama-lama gua- capek soalnya kayak Iya, gitu. bener. Iya sih. Sebagai cewek ya. Ini ceweknya siapa, lu boleh ngomong? Ayo, Buat siapa Mbak siapa nih? Yang Gara-gara menang lu gue. nih temen gue jadi keganggu. Iya, gara-gara lu dia jadi lupa sama ibunya. Gara-gara lu. Aduh. Jangan ntar gue viral. Terus dengan kayak gitu, gimana caramu biar bisa kemudian mungkin ingin Ya, membangun jadi sedikit untuk perlahan lu apa ya? Mengobati gitu. Mau mencoba membuka hati lagi gitu. Jadi menurut gue tuh sekarang lebih enjoy sama hal-hal kesibukan gue, sama kayak main sama teman segala macam. Terus kadang tuh rasanya gue kadang pengen sih punya pacar, kadang kayak apa ya, enak banget ya kalau kadang lu kalau di luar deh lihat orang ke bioskop atau ke mall sama ceweknya, kita cuma sama temen kayak dikira homo, berdua biji doang gitu kan. Bisa batang berdua mulu gitu kan. Tapi kayak di sisi lain gue tuh kadang mikir, gue tuh karena FOMO pengen punya pacar karena hal sebelum masa lalu gue yang udah apa karena emang beneran gue butuh seseorang gitu. Karena gue pikir kayak enggak deh, tapi kadang setiap malam lu suka gitu gak sih? Hal-hal yang nggak penting nih, misalkan
pagi bangun tidur, kampus, kuliah atau kerja kita main segala macam sampai malam. Nah, pasti hal-hal yang tuh, nggak penting iya. masih kepikiran. Pasti Bener dari ya? antara jam 11 sampai jam 2 tuh. Itu kayak penyakit banget tuh. Penyakit tuh, Iya, penyakit. kayak happy hour-nya tuh jam segitu tuh. Enggak ya? Bukan Genji soalnya. Bukan Genji soalnya. Dia enggak. Lu kurang Genji dong, overthinking. Tapi gue Pagi sekarang bangun. lagi belajar horoskop nih ya kan. Buat ini mempelajari Gen Z kan gue harus kayak anak Rizal kan horoskop juga kan. Zodiak sentris ya. Ya, Mending gitu. weton. Nah, jadi kalau buat weton juga? apa weton? Iya. Nah, gue lebih mana weton malah. Saya Jadi kebetulan primbon gitu, primbon. Nah, kalau dari lu nih Mas untuk menanggapi soal mental health ini. Maksudnya dari pandangan seorang yang Boomer. ya sudah lah, milenial. Sebenarnya menurut gue tuh kayaknya dari zaman Fenomena. fenomenanya ya. Dari zaman kita tuh sebenarnya Udah ada. lah kayak gitu. Insecure tuh semua orang pasti pernah merasakan lah, entah di bagian atau di bidang apa ya. Ya. Cuma sekarang kan lebih ke blow up aja karena maksudnya zaman sosial media semakin masif seperti itu kan. Dan menurut gue ya sebenarnya untungnya tuh sekarang tuh orang-orang Gen Z ataupun apa namanya antusiasnya lah mungkin Ya. itu tuh mereka tuh lebih aware sebenarnya sama mental. Benar. Kayak misalnya tapi terkadang menurut gue jadi jatuhnya itu mereka jadi lemah dalam tanda kutip ya, misalnya ya baperan. Terus dalam dunia lingkup pekerjaan tuh ya apa namanya turnovernya tinggi, capek dikit. Benar. Ngeluh di sosial media Iya, kayak gitu kan. Terus yang sebenarnya yang paling gue ngerasain banget tuh ya kalau di relationship hubungan itu ketika mereka bingung melakukan seperti apa, tapi akhirnya mereka menyakiti diri sendiri. Nah, sampai benar. akhirnya dia ini apa namanya? Cutting. Iya. Ya kan? Benar. Malah sampai menghilangkan nyawa dia sendiri kan. Benar. Betul. Cuma paling menurut gue tuh cutting tuh kayak udah aduh ngapain sih? Cuma pada akhirnya Itu lifestyle nggak sih? Bukan lifestyle. Nah, itu dia makanya. Jangan sampai itu jadi lifestyle doang sebenarnya. Jadi setiap malam Sisi Q. tato. Tato. Kalau abis overthinking gue tuh gitu dong kayak apa tuh Cutting juga enggak. iya karena kayak aduh rasa sakitnya kan di hati ini kan Pakai parang tapi dia. bener karena paginya emang mau nyari getah getah ini getah karet gitu sih kalau dari lu nih kan kita kan mungkin kalau misalnya gue sama Alvin kan hampir seumuran ya. Tapi yang gue penasaran tuh ini nih, lebih kayak oke. Oke. Lebih ke kalau yang di isu sekarang mental health itu kan apa-apa kita pengennya ceritanya lebih ke teman daripada ortu nggak sih? Kalau zamannya kalian gimana? Sama. Apa kalian lebih deketnya sama ortu apa kalau misalkan gue ada masalah nih ada apa-apa? Cerita sama pengen cerita strangers ya? lebih comfy cerita. Kalau gue existential lebih ke gimana? Tuhan sih, jadi gue ambil wudhu. Masya Allah tabarakallah. Gue ya. Kita sholat dulu apa gimana? Kayaknya lupa ini deh. Lupa peraturan nomor 1. Sorry. Nah, Pokoknya gitu dah. Ya. Kalau gue mau penasaran nih, kalau dari kalian, dari kakak dulu deh. Jangan kakak dong. Siapa? Abang. Opung. Tulang. Wah. Gue penasaran kalian kalau misalkan mental health itu nganulirin gimana? Bisa kayak healingnya gimana sih? Meminimalisirnya ya. Meminimalisirnya maksudnya. Penasaran. Kalau gua sih sebenarnya kayak ketemu orang aja, terus ketemu teman itu udah jadi healing buat gue sih, sesimpel itu aja sih. Maksudnya sebenarnya pengennya kayak ya kalau enggak kayak jalan-jalan aja sendiri gitu, maksudnya kayak motoran sendiri. Itu jadi healing buat gue juga sih. Maksudnya kayak gue belum sampai Motoran terus nggak ketemu gitu ya? Nah, itu hilang nanti. Itu hilang. Healing hilang. sambil teriak-teriak. Enggak perlu. Enggak perlu kayak gitu. belum. Itu deh kayak ditampilin orang kayak berisik goblok. Satu jalan gitu. Jangan mau curit kan. Wah, itu piti itu. Beda lagi dong. Nah, kalau gue gitu, jadi ya sebatas gini. Jadi ketika mood gue turun atau apa, atau misalnya gue lagi apa itu maksudnya ya? Secara mental kenal lah mungkin ya. Bad mood lah. Bad mood gitu, mungkin ya udah kayak ketemu teman aja, terus habis itu ya ngobrol tuh naikin mood gue. Kayak ngopi tuh juga termasuk sih. Wis, lu anak senjabat nih kayaknya. Wah, parah dia. Wis sih Forest hari ini, dia quotes kan hari ini. Quotes hari ini pokoknya jangan kerja lah. Iya, libur dulu nggak sih? Libur dulu nggak sih? Bener. Kan kita kan mau life balance kan. Yes. Nggak boleh stres soalnya. Tapi nggak ngaruh itu di Jogja life balance. Walk aja, balance-nya nggak ada. Walk aja. Balance-nya nggak ada,
Abis itu ntar nggak live. Tipes. Nah itu gue. Kalau kasih uang gimana? Kalau aku tergantung levelnya. Kalau bad mood ringan hampir sama, cari teman ngobrol dan yang lain. Tapi kalau udah bad mood berat, stres berat, jujur aku ngehabisin rambut. Buat Iya. Oh, lu clipper gitu? Berarti kayak ini. Iya, bener-bener habis. Main bola juga nggak? Kayak Ronaldo Bola, nanti. maksudnya kamu botakin gitu? Iya. Oh. Beneran. Enggak, maksudnya ini pernah berarti? Pernah. Oke. Pernah. Tapi kamu nggak kemo kan? Enggak. Oh, enggak ya? Apa jangan-jangan ini lagi stres, kerudungan makanya botak nih? Enggak juga. Enggak. Jadi pilihannya memang. Kalau dia berhijabnya memang pilihan hidupnya, bukan karena stres. Bukan untuk Aneh aja. stres, ya benar. Kalau aku Bentar, tapi jangan sampai yang misal level ini berserah diri sama Tuhan lagi, udah males, bosen gue. Bosen ya? enggak, kalau aku Klasik. apapun levelnya, maksudnya kalau gue lagi kena masalah mental lagi nggak sehat atau lagi bad mood, gue sih lebih menyendiri biasanya, nggak mau ketemu orang. Sama kalau nggak gue pulang ke rumah. Oh, kirain. Ketemu keluarga gitu-gitu. Itu Minta THR? Enggak. enggak dong, kan nggak lebaran. Kan nggak lebaran. Masa gue betul-betul lebaran doang. Kalau itu memang sengaja tuh udah dapet duit aja itu. Kalau gue lebih ke situ sih. Kalau gue lebih pulang ke rumah aja lah, ketemu keluarga, ketemu ibu, ketemu. Oh, berarti lu lagi ngerantau? Enggak. Saya ngerantau di sini. Oh, ngerantau. Kalau enggak ya di kos aja, nggak ngapa-ngapain. Paling main HP atau segala macem lah. Okay. Kan kalau aku kan hobi piara binatang kan. Apa aja tuh binatangnya? Banyak Banyak binatangku banyak, peliharaanku banyak. Anjing, Semut. kucing, enggak, ya semut pernah. Gue pernah di Shopee tuh nyari mau miara semut. Anjing, kucing, ikan, Gue liat kayak Panji lu ya? Panji kayak gua. Kelas, Pak. Gitu sih, karena menyibukkan diri aja lah, menyibukkan diri sendiri gitu. Karena kalau ketemu, kan saya kan terkenal kesabarannya setipis tisu ya. Jadi kalau ketemu orang tuh takutnya emosi, emosian gitu. Jadi Gue lihat berarti kalian positif ya? Apanya? Kalau misalkan healing ya? Lumayan. Kalau Mas Rama gimana emang? Gue sih dugem ya. oh, Genji. Larinya ke Sama, alkohol. sama. Larinya ke alkohol. Kasih tahu Mas, emang kayaknya lu cocok ya berdua tuh. Nah, kalau lu kan lu lagi bad, lu lagi mood lu jelek, lu alkohol kan. Kalau dia mau jelek ya enggak kayak alkohol aja tuh pokoknya. Framing ini. Udah kayak lagunya 420 ya? Anjing. Alkohol. Itu kan CCTV sih. Oh, sih. Sorry. Kalau Gimana Mas Rama? Ya itu sih. Ya. Tapi menurut Mas Rama nih, lari ke alkohol itu menyelesaikan nggak? membantu tidak? Jujur gue nggak pernah mabok tapi gue minum. Jujur, bener. Oh iya. Paham nggak? Bener. Gue anti yang kayak orang pernah bilang nih, lu kalau minum, kalau sampai mabuk berarti lu cemen gitu. Maksudnya kayak lu nggak bisa. Oh nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Oh, nggak? Paham. Maksudnya bener. Nah, Paham, gue sih paham. nggak tahu rasanya mabuk gimana ya. Oh iya. Tapi gue setuju sih sama Mas Rama. Tapi mending, berarti larinya nggak ke kopi kayak Mbak Sukma ya? Larinya ke alkohol berarti ya? Tergantung. Gue kalau lagi dengerinnya lagu Firsa Besari, kopi. Oh. Tergantung penyanyinya yang didengar ya. ya. Oke. Kalau nasi daria gimana dong? Nah, nasi daria. Tiba-tiba kedengeran nasi daria. Teh hangat. Ya mungkin buat teman-teman deh yang misalnya lagi health-nya lagi nggak sehat gitu tuh. mental ya. Gue saranin sih nonton AB aja. Nonton AB. Lama-lama juga nanti go Dino. Nah itu tuh AB, nonton AB. Udah AB tuh menolong. Nggak. Resikonya tapi ini Sama pamu. Nonton Pak, boleh. Bayi paling lucu ya. Mungkin kalau nonton AB itu mental health lu bakal sehat. Tapi kayaknya persentase kehamilan tinggi. Semua orang Lu mau pengen punya. ya, lu pengen punya anak ini ya. Ya kayak AB, masih panas. Betul ya. Bener. Sama ini sih paling kayaknya di zaman sekarang tuh orang-orang tuh udah aware buat maksudnya ke psikolog. Mungkin di zaman kita berapa tahun silam tuh kita ngelihat orang ke psikolog tuh kayaknya bener. Masih dipandang iya, ini pandang kan. apa gimana kan. Sekarang gila lu. iya, sekarang kan Sekarang psikolog tuh kayak laris banget ya. Iya. Iya, Bisa lumayan. dibilang. Karena orang-orang udah berani. Ibaratnya kayak bicara. dokter umum lah sekarang tuh. Iya benar. Bener. Bahkan di SMA juga. Iya. Bimbingan konseling itu Konseling itu penting banget. kepake banget sekarang. Betul. Dan itu ya Gitu sih, salut sih, maksudnya kayak orang-orang udah berani speak up lah Iya, sama bener. apa yang dia rasain, gak yang Bener-bener. pendem, gak yang kemudian Makanya menurut melakukan gua hal buruk. mental health kalau misalkan kalian punya tuh
carilah referensi yang menurut kalian tuh positif lah, tapi nggak ngerugin orang gitu. Misalkan lu pengen kemana-mana, tapi yang seenggaknya tuh, misalkan kayak lu mau gedugem nih, ya seenggaknya lu nggak ngerepotin teman lu kalau misalkan lu mabuk apa gitu loh. Oh iya. Bikin enjoy diri lu atau misalkan ke wisata, ke alam, ke apa yang seenggaknya tuh bener-bener bikin hati lu udah plong lah. Tapi ya intinya nggak ngerugin orang sekitar lah. Betul. Benar, setuju sih. Sama jangan dikit-dikit inilah apa nge-up di sosial media lah. Nah, benar-benar Itu toxic banget. toxic sih menurut Iya, gue. iya. Karena itu juga nge-trigger orang lain Bener, kan. bener. Iya, benar. Itu parah banget sih. Oke, gitu aja kali ya. Iya gitu aja sih, mungkin terima kasih udah. Oke, Stay safe mental health. Iya. stay safe mental health. Thank you buat pendengar podcast hari ini. Jadi bye. Tungguin kita selanjutnya. Bye bye.